Oke, sekarang lanjutin liburannya. Kita staycation lagi di salah satu hotel di Yogyakarta. Yang ini satu area dengan Pakuwon Mall Jogja ya. Jadi udah pada tahu pasti ini area masuk lobi Pakuwon Mall Jogja. Ini hotelnya adalah Marriott Jogja ya. Nah ini harusnya tadi masuk dari lobby ini ambil kanan langsung, tapi saya salah jalur ini, jadi terpaksa masuk keluar lagi lalu ngambil ke basement. Ya malum, udah agak capek nyetirnya. Kita putar arah lagi. Nah ini udah masuk ke basementnya. Ini satu kali turun aja nih di basement 1. Kita parkir, nanti lift masuk dari basementnya ini ada di sebelah kanan kita ya. Jadi hanya beda 3-4 mobil, itu di sebelah kanannya ada lift masuk ke basement. Itu persis tuh di depan sebelah kanan. Arah jam 2 siang itu adalah jalan masuk ke dalam lift untuk ke lobby. Nah ini adalah lift untuk ke lobbynya. Simple, sederhana, nggak ada satpamnya, ini kosong gitu aja. Karena memang di atasnya adalah mall ya, jadi banyak juga orang yang ke mall dan parkir di sini. Ini area lobbynya cukup luas dan terang ya, karena memang kaca mereka tidak terlalu hitam kalau dari dalam, jadi cukup terang. Ini ada 3 meja konsier, jadi seharusnya kalau lagi peak season pun akan cepat untuk reservasi ya, untuk dapat kartu dan kunci kamarnya. Nah ini area lorong yang ke arah Mall Pakuwon Jogja. Oke, selanjutnya kita lagi mau coba welcome. Nah ini welcome drinknya sejenis minuman jahe dingin. Lalu kayak apa ini namanya sih? Kayak peyek tapi ini gula merah sama keripik ubi gula merah. Jadi kita udah bolak-balik enak. Nah ini dia kamarnya, dapat 2 kartunya. Simple ya, kamarnya memang seperti business room. Jadi simple. Baru masuk pintu kita ada lemari es dan juga cangkir serta air mineral dalam botol, jadi sudah tidak ada ini lagi ya, air minuman dalam plastik. Ini tempat taruh tasnya. Lalu ini ada teh, creamer, kopi, coffee. Ini kopi celup ya, kayak kopi bag. Jadi ya tehnya juga di lemah. Lumayan. Ini ada tempat es batu untuk bisa diminta. Botol air yang sudah tinggal diganti saja. Kita request kalau memang kita perlu lebih. Ini ada dalamnya ada minuman komplementari, ini gratis ya, bisa diambil. Ada 2 soda, 1 minuman teh buah. Ini area kamar mandi, cukup kelihatan classy. Ada laci, handuk, lalu ada sekat yang berbeda ya dengan rain showernya, jadi dibedakan. Dan showernya juga auranya mewah ya. Nah ini ditutup dengan pintu geser yang memisahkan antara ruang tidur dengan kamar mandinya. Nah kasurnya tidak sebesar di tentrem ya, ini sekitar 2,4 meter lebarnya, tapi cukup karena di samping TV ini juga ada sejenis seperti apa ya, couch untuk bisa orang duduk nih, 1, 2, 3, 4 orang bisa duduk di sini sebenarnya couchnya. Jadi memang ya untuk keluarga dengan 2 anak masih oke untuk tinggal tanpa kasur tambahan ya. Ini lemarinya biasa ada hanger, ada iron, lalu ada meja untuk setrikaan juga ada piyamanya. Nah ini yang tadi saya maksud, jalur dari mall itu yang di belakang itu mall, ini jalur buat jalan ke hotelnya. Ini kita kebalik sebenarnya, tadi waktu berangkat yang berangkat tadi kita ngelihat hotelnya lalu jalan ke mall, ini dari mall melihat ke hotelnya. Nah ini kita melewati beberapa resto yang juga punya Marriott. Saya lihat di referensi booknya di situ all you can eat-nya sekitar 280.000 plus. Tapi karena ini mungkin hari lebaran, jadi mereka nggak buka, mereka hanya servis untuk yang makanannya tidak ini ya, tidak all you can eat ya. Jadi untuk yang menu-menu pisah aja. Ini area tunggunya, ada lobbynya juga, ada concierge-nya juga.
kita bisa duduk di sini nih kalau iseng-iseng sore-sore atau pagi-pagi bisa duduk di sini ya. Jadi memang menyambung ya bangunannya antara mall dengan hotelnya. Buat yang bawa anak biasanya lebih mudah ya, untuk misalnya kita boring makan di hotel, kita bisa makan di mall. Jaraknya sekitar 200 meter lah jalan kaki, melewati lobi ini lalu nyebrangin jalan parkiran, itu aja sih sebenarnya. Lalu selain itu ada juga area bermain. Nah ini area bermainnya, memberi makan ikan. Dia punya jadwal ya untuk itu ya, bisa ditanya di konsier, ada jadwalnya. Ada tempat memberi makan ikan, lalu ada tempat kayak playground untuk anak-anak main, lalu ada kayak membuat kue. Nanti saya tunjukin deh. Ini si adek dikasih makan ikan dulu. Nah ini adalah area playgroundnya, cukup luas ya. Ini mungkin kalau anak-anak main 30 anak aja masih bisa ketampung ke sini. Ini lagi ada season untuk membuat topping donat. Ini adik lagi habis berenang sini. Ini udah beda waktu dari tadi ngeliat ikan, ini udah berenang dulu lalu ke sini bikin donat. Ini mbak-mbaknya cukup sabar ya. Maksudnya memang kelihatan orang yang biasa handle anak. Itu kelihatan kan berantakan, karena tadi sebelum kita masuk tuh ada sekitar 5 atau 6 anak lagi yang udah keluar. Dan ini mbak-mbak yang di belakangnya tuh lagi bersihin tuh lantainya tuh, cekatan ya, cukup cekatan sih. Jadi kita sebenarnya kalau kita ke resto kita tinggal di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kan lagi bikin seru banget nih si adeknya bikin donat. Lalu setelah asik bikin donat, kita lanjutnya sarapan dulu nih. Habis ini kita akan shoot area restonya. Nah ini dia restonya. Restonya sebenarnya semi outdoor, dia ada atapnya gitu, tapi sisi sebelah kirinya itu kebuka, jadi langsung menghadap ke kolam renang. Nah jadi ada beberapa stand makanan, 5 stand makanan kira-kira ya, ini mengarah ke jalur kolam renang. Ini kalau sore biasanya kalau orang pada berenang dia akan pasang stand yang lain nih, jadi kita bisa pesan makanan. Seru ya. Ada bagian yang keluar dan ada yang di dalam. Jadi kalau berenang tuh ada gazebo gitu, kita bisa pesan makanan di sini tuh. Makanan instan lah kalau di area yang sini. Ini area restonya cukup luas dan memang kelihatannya seperti ini ya, seperti resto di mall. Jadi simple tapi ya nyaman, cozy, enak makanannya. Saya suka banget ini di sini. Itu kemarin ini bubur sumsumnya, nggak tahu kenapa ya, ini menurut saya bubur sumsumnya sedikit lebih enak dari yang di Tentrem. Tapi untuk makanan ini selera sih ya. Untuk beberapa makanan yang utama main course-nya sih menurut saya memang Indonesianya tuh lebih di Tentrem, lebih Indonesia. Ini lebih ke internasional ya untuk beberapa makanannya. Tapi dia coba juga kok untuk bikin beberapa stand menu yang tradisional. Nanti kita tunjukin deh. Saya sempat ambil ada ketoprak yang diulek langsung. Jadi ada ketoprak yang akan diulek kacangnya, dimasukin berapa banyak kita mau lontong atau tempenya itu setelah kita memesan. Nah ini beberapa area side-nya. Nah ini juga ada soto, lalu ini bubur ayam, lalu sampingnya adalah sushian. Nah ini saya dari ketoprak. Ini area ketoprak yang bisa diulek langsung, ketoprak dan gado-gado kalau nggak salah, 2 macam itu. Ya buat saya sih worth it lah, memang beda genre sama yang Tentrem kemarin. Terima kasih teman-teman udah nonton, jangan lupa di like ya, thank you.